Hai, perkenalkan, nama saya Rahma Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas salah satu pertanyaan seputar ekonomi terkait pasar. Oke, pertanyaannya adalah, menurut jumlah dari penjual dan pembelinya, jenis-jenis pasar tergolong ke dalam dua bagian, yaitu A. Pasar abstrak dan pasar konkret. B. Pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. C. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. D. Pasar tradisional dan pasar modern. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis-jenis pasar, terlebih dahulu kita bahas secara singkat mengenai apa itu pasar. Secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan proses permintaan dan penawaran demi tercapainya suatu kesepakatan transaksi atas suatu barang. Selanjutnya, jenis-jenis pasar dibedakan berdasarkan beberapa golongan, yaitu 1. Pasar berdasarkan wujud dan bentuk kegiatannya. Pasar ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. 2. Pasar berdasarkan cara transaksinya. Pasar ini terbagi ke dalam dua bagian juga, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 3. Pasar berdasarkan luas jangkauannya. Pasar ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang keempat, pasar berdasarkan waktu terjadinya. Pasar ini terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Yang kelima, pasar berdasarkan legalitasnya. Pasar ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu pasar resmi dan pasar gelap. 6. Pasar berdasarkan jenis barangnya. Pasar ini terbagi ke dalam 2 bagian juga, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, jenis pasar berdasarkan strukturnya. Pasar ini merupakan pasar berdasarkan dari jumlah penjual dan pembeli yang ada di dalamnya. Jenis pasar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, jawaban untuk pertanyaannya adalah pilihan nomor C, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Adapun pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Kedua pihak sama-sama mengetahui keadaan pasar. Produk yang ditawarkan bersifat homogen, sama atau identik. Permintaan di pasar ini sangat elastis. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang dipengaruhi dari hasil kesepakatan proses permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Proses masuknya produsen baru ke dalam pasar ini tidak ada hambatan yang signifikan. Contoh produk yang dijual di pasar ini biasanya berupa hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gandum. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Karakteristik dari pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga ilmunya bermanfaat.